Kalau belajar jangan lama-lama, cukup 15 menit atau 30 menit, itu cukup. Perkenalkan, nama saya Tiovan Ariwidakdo. Saya merupakan founder dari platform belajar bahasa asing bernama Bahaso. Mungkin kalian ada yang tahu atau mungkin juga belum ada yang tahu. Kalau yang belum tahu nanti silahkan cari Bahaso di Play Store ataupun App Store ya. Nah, sebetulnya Bahaso itu apa sih? Bahaso itu adalah platform pembelajaran bahasa asing yang mana kita memiliki misi untuk bisa memberikan pengajaran bahasa asing kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sebelum masuk ke materi mengenai Bahaso, jadi saya asli Wonosobo, Jawa Tengah, jadi kurang lebih 3 jam dari Jogja. Saya lulus SMA, kemudian saya pindah ke Jakarta, mengambil jurusan Computer Science. Terus setelah itu kemudian kurang lebih lulus wisuda 2016. Terus kemudian sebelum lulus 2015 Januari saya mengembangkan Bahaso, di mana Bahaso itu sebagai topik skripsi yang waktu itu saya ajukan ke kampus. Jadi Bahaso itu awalnya dari topik skripsi. Nah, memang dari awal saya memiliki cita-cita ketika pertama kali kuliah. Jadi ketika saya nanti kuliah, saya ingin apa yang saya jadikan topik skripsi itu bisa menjadi sesuatu proyek yang nyata. Karena kita skripsi itu waktu lumayan lama, ada 1 semester ya kan. Nah, 1 semester itu saya kira sangat luar biasa kalau kita gunakan waktu selama 6 bulan itu untuk sesuatu yang produktif. Untuk itulah pada saat saya mau skripsi, saya mencoba mencari ide kira-kira apa yang sekiranya ide produktif yang nanti bisa setelah skripsi itu selesai bisa dilanjutkan terus-menerus gitu. Nah, akhirnya mulailah muncul ide Bahaso. Nah, jadi Bahaso itu platformnya bisa diakses di mobile ya, apps ataupun web. Ini kurang lebih seperti ini. Ini yang versi webnya. Jadi kita ada interactive learningnya. Terus kemudian setelah semua siswa selesai belajar di Bahaso, ya kurang lebih seperti ini. Nah, ini siswa yang selesai belajar di Bahaso akan mendapatkan sertifikat dari Universitas Indonesia. Kapan saja? Yuk, buruan gabung di Bahaso. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau kurang lengkap silahkan buka di YouTube ya. Ya, jadi kenapa saya memilih untuk kemudian mengembangkan Bahaso, kenapa tidak yang lain dan sebagainya. Sebelum ke sana, saya perlu menyampaikan bahwa saya ini bukan ahli bahasa asing ya. Sekali lagi, saya ini bukan seorang ahli bahasa asing. Background saya ini IT. Saya sudah mengembangkan perusahaan IT itu dari sejak saya masih SMA. Kelas 1 saya sudah mulai merintis, kelas 2 sudah mulai bisnis IT. Jadi background saya itu murni di teknologi sebetulnya. Nah, kemudian kenapa saya memilih Bahaso? Karena saya sendiri mengalami permasalahan ketika saya masih SMP. Ketika saya ingin belajar bahasa Inggris, saya ingin ikut les. Tetapi saat itu ketika di Wonosobo, saya mau ikut les, saya memiliki satu problem, yaitu di mana saya tidak memiliki biaya untuk ikut les. Artinya ketika teman-teman yang lain bisa ikut les, saya pengen tapi terkendala masalah biaya. Nah, dari situ saya tidak terus kemudian yaudah saya berhenti, saya nggak akan belajar. Tapi kemudian yang saya lakukan adalah ketika saya sering tadi yang disampaikan saya sering ke warnet, disitulah saya mulai mempelajari bahasa Inggris secara otodidak, yaitu ketika kita ke warnet tujuannya saya belajar IT. Jadi saya belajar IT otodidak dari buku-buku di perpustakaan, terus kemudian di warnet lewat materi-materi yang ada di internet saat itu. Semua materinya bahasa Inggris. Otomatis yang harus saya lakukan adalah saya membawa kamus, karena pada saat itu belum ada yang namanya Google Translate. Nah, jadi harus bawa kamus itu yang tebal kuning itu ya. Terus habis itu kalau kita ada kata-kata yang nggak ngerti, saya coba buka satu persatu sehingga dari situlah kosakata saya bertambah dan sebagainya. Saya catat dan sebagainya. Nah, jadi otodidak seperti itu. Dan itu masih secara pasif.
Nah, dari situ setelah saya memahami sedikit demi sedikit mengenai materi IT yang saya pelajari yang semuanya masih bahasa Inggris itu, terus kemudian saya berpikir ketika saya kemudian berhasil melanjutkan kuliah, kemudian saya pindah dari lulus SMA dari Wonosobo ke Jakarta, saya ambil IT. Ketika di Jakarta kemudian saya alhamdulillah lah sudah punya biaya, artinya kalau mau ikut les udah bisa bayar lah gitu ya. Nah, ketika di Jakarta saya ikut salah satu les bahasa Inggris di salah satu bimbel terkemuka di Jakarta yang tempat lesnya itu ada di mall-mall itu. Nah, ya. Jadi ketika saya les di sana menarik memang. Jadi belajarnya memang kita bisa atur waktu fleksibel, terus di sana kita belajar bisa ketemu dengan native speaker-nya. Tetapi ternyata waktunya itu sekitar saya bilang 70% ternyata kita belajarnya itu hanya melalui lab komputer. Jadi hanya melalui komputer lah. Di situ disediain software, kita belajar di situ, terus setelah materi di situ selesai baru kita ke native speaker-nya, dan itu butuh waktu sekitar 2 minggu. Dan kebetulan rekan-rekan saya yang les di situ itu banyak juga yang karyawan. Artinya apa? Ketika karyawan itu selesai kerja, kemudian dia ke tempat les itu belajar, saya juga di situ. Ternyata banyak yang mengeluh, kenapa ya kita harus datang? Kenapa nggak online aja? Kalau kita datang cuman belajar lewat komputer gitu. Nah, dari situlah kemudian saya, oh iya benar juga ya gitu. Saya juga mengalami hal yang sama gitu. Ketika saya waktu itu kuliah sembari saya mengembangkan usaha IT saya itu kadang masalah waktu. Jadi ketika saya SMP saya ingin les nggak punya uang, itu permasalahan yang saya hadapi pertama ya. Jadi masalah biaya. Terus kemudian ketika saya sudah punya biaya, kebanyakan orang juga ternyata muncul masalah berikutnya. Terkadang masalahnya adalah masalah waktu dan jarak atau tempat. Nah, itu yang kemudian jadi baseline saya untuk oke, ini kayaknya menarik kalau kita kemudian coba mengembangkan satu metode pembelajaran yang bagaimana cara ini bisa efektif, tetapi kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Dan saya melihat Indonesia di mana penduduk kita itu sangat besar dan dominasi anak mudanya itu luar biasa, tentu akan sangat efektif sekali kalau materi pembelajarannya itu dibikin online gitu. Nah, artinya dari situlah kemudian saya coba mengembangkan Bahaso dari awal topik skripsi itu tadi. Nah, terus kalau kita lihat lagi permasalahan di luar yang dua itu, di Indonesia kita itu negara yang berpulau-pulau. Kita memiliki kurang lebih 17.000 pulau yang mana satu tempat dengan tempat yang lain itu infrastruktur dan sebagainya itu masih belum merata. Ya kan? Nah, mungkin nanti Belva bisa melanjutkan penjelasan lebih lanjut mengenai pemerataan pendidikan. Nah, pemerataan pendidikan. Karena melalui teknologi itu sangat memungkinkan apa yang dipelajari oleh rekan-rekan yang ada di Jogja, yang ada di Jakarta ataupun kota-kota besar, itu kualitas atau materi pendidikannya juga bisa diakses dan dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah, yang ada di pedesaan-pedesaan ataupun daerah-daerah 3T yang saya rasa infrastrukturnya juga masih perlu ditingkatkan. Nah, inilah kelebihan daripada pembelajaran jarak jauh menggunakan teknologi, karena disitulah ada pemerataan pendidikan yang bisa kita lakukan. Nah, terus kalau kita bicara problem di formal education, saya mau tanya kepada kalian semua. Dari teman-teman semua yang ada di sini, hari ini ada yang masih ikut les bahasa Inggris? Ada yang masih ambil les? Udah nggak ada ya? Oh, masih ada, oke. Kalau nggak ada berarti udah canggih semua ya. Ketika kalian SMA ada yang ikut les? Saya rasa pasti lebih banyak. Oke. Saya mau nanya, kalian belajar bahasa Inggris itu pertama kali yang didapat kelas berapa? SD. Ada yang TK? Ada yang TK ya. Baik. Saya baru dapat itu kelas 4 SD. Nah, kita bilang kita belajar bahasa Inggris mulai dari kelas 1 SD lah, kita rata-rata ya. Kelas 1 SD sampai kelas 6 SD berarti berapa tahun? 6 tahun, ya kan?
6 tahun. Terus kemudian SMP itu 3 tahun. SMP dapat kan? Dapat 3 tahun. SMA masih dapat nggak? 3 tahun. Berarti total udah berapa? 12 tahun. 12 tahun. Kalian kuliah masih dapat nggak pelajaran bahasa Inggris? Masih. Berarti 12 tahun lebih. Bayangkan kita belajar bahasa Inggris 12 tahun masih butuh les. Ada yang salah nggak? Bahasa, kalian belajar bahasa Indonesia itu perlu les nggak? Enggak. Bahasa itu alat komunikasi yang sebetulnya kita bisa pelajari secara alamiah. Waktu 12 tahun itu sangat lama untuk mempelajari sebuah bahasa. Kalau teman-teman semuanya ditempatkan di suatu daerah, mungkin di Amerika ya, di pedalaman Amerikanya lah, 3 bulan gitu kan. Di sana nggak ada yang bisa bahasa Indonesia. 3 bulan kalian pasti jago. Kenapa? Karena kalian menggunakan bahasa untuk komunikasi. Sedangkan di formal education kita, pelajaran bahasa Inggris itu diajarkan dengan tujuan untuk apa? Agar nilai ujiannya bagus. Tidak diajarkan bagaimana kita menggunakan bahasa Inggris itu untuk komunikasi. Itulah yang menurut kami ada sesuatu yang masih belum tepat di situ. Jadi kita diajari bahasa Inggris untuk tujuan goal akhirnya itu agar nilainya bagus. Bukan bagaimana menggunakan bahasa itu untuk komunikasi. Itulah kenapa kalian belajar 12 tahun masih tetap butuh les. Itulah problem real yang ada di Indonesia. Untuk itulah kemudian oke, kita sudah tahu problem-problemnya apa. Disitulah saya dan tim memulai 5 Januari 2015 untuk mengembangkan Bahaso dengan tujuan yang sangat sederhana agar bagaimana teman-teman kita yang ada di seluruh Indonesia itu bisa mendapatkan akses untuk bisa belajar mengimprove bahasa asing mereka masing-masing. Terus kemudian Kenapa harus bisa menguasai bahasa asing? Karena bahasa asing, terutama bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa global. Kita sudah memasuki era di mana globalisasi itu menjadi keseharian kita. Kita tidak lepas dari yang namanya internet. Teman-teman semua ketika ingin belajar sebagai mahasiswa, ketika membaca jurnal-jurnal ilmiah dan sebagainya, banyak yang mengakses dari luar ya kan, dan semua kan pasti materinya bahasa Inggris semua. Bayangkan jika ilmu-ilmu itu teman-teman semua bisa pahami karena teman-teman bisa mengerti apa yang disampaikan di jurnal-jurnal ilmiah itu. Dan bayangkan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di desa-desa juga punya kesempatan untuk mengakses jurnal-jurnal itu walaupun mereka tidak kuliah. Akan seperti apa pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia? Pasti dampaknya luar biasa besar. Kalau kita lihat dari data yang dikeluarkan oleh Pearson ya, Indonesia itu sekarang berada posisinya itu kurang lebih nomor 5 dan kita di bawah Vietnam. Kita di bawah Vietnam masih. Padahal apa? Padahal Indonesia dengan tujuan destinasi wisata, terus kemudian potensi bisnis di mana investasi itu peluangnya luar biasa. Tentu harusnya kita yang bisa kemampuan itu bisa kita kuasai, karena dengan begitu investasi yang masuk ke Indonesia akan lebih banyak. Ingat, kita bersaing dengan negara tetangga seperti Malaysia yang dari kecil sudah dibiasakan komunikasi menggunakan bahasa Inggris. Malaysia, kemudian ada Filipina, ya. Terus kemudian sekarang yang mulai Vietnam. Kalau Singapura oke lah, Singapura dari lahir juga udah bahasa Inggris ya kan. Nah bayangkan, kita tuh negara di ASEAN yang paling besar, potensi bisnisnya saya rasa paling gede. Tapi kemudian banyak sekali investasi yang nyangkut atau mampir di negara-negara tetangga kita yang bahasa Inggrisnya lebih bagus. Karena banyak perusahaan-perusahaan dari luar juga, salah satu faktor dia ingin berinvestasi, salah satunya juga apakah di negara itu masyarakatnya kemampuan bahasa Inggrisnya juga sudah ini atau belum. Terutama yang bidangnya itu consumer ya, consumer, terus kemudian B2B itu juga salah satu faktornya dia lihat itu juga. Nah ini yang menjadi PR kita, artinya Indonesia kita harus improve karena hasil riset dari United Nations mengatakan bahwa setiap
orang yang tinggal di negara berkembang, mereka yang menguasai bahasa asing, itu tingkat ekonominya akan naik sekitar 38%. Bayangkan, naik sekitar 38%. Dan itu bukan hanya sekedar riset, itu saya alami sendiri. Saya alami sendiri secara pribadi. Atau kalau saya kasih contoh, di Jakarta contoh ya, ada 2 orang driver, sopir. Yang satu menguasai bahasa Inggris, yang satunya tidak. Kira-kira kalau dia kerja, gampang diterima yang mana? Pasti yang punya skill bahasa Inggris. Terus kalau ketika dia kerja, seumpama yang bahasa Inggris ini kan dia bisa kerja di perusahaan asing atau menyupiri eksekutif dari luar negeri ya kan. Gajinya beda nggak? Pasti gajinya beda daripada driver yang biasa. Itu contoh simpel aja. Kalau yang saya alami sendiri adalah ketika dulu kemudian saya belajar bahasa Inggris, akhirnya saya bisa menguasai programming, IT, dan sebagainya karena saya akhirnya ngerti bahasa Inggris. Kemudian saya akhirnya bisa mendirikan perusahaan IT. Awalnya karena saya mempelajari semua materi-materi yang semuanya masih bahasa asing. Bayangkan, dari situ kemudian saya akhirnya yang dulunya tidak punya apa-apa, akhirnya saya bisa punya perusahaan, saya bisa punya uang. Uang itu saya pakai untuk kuliah, saya pindah ke Jakarta. Di Jakarta saya bisa mengembangkan lagi perusahaan saya dan sebagainya. Akhirnya ekonomi saya naik tidak hanya sebesar 38%, ribuan persen malah yang saya alami dari ketika saya masih nol ya. Nah itu yang saya alami pribadi. Artinya pengalaman itulah yang saya ingin. Tidak hanya saya sendiri yang mengalami pengalaman seperti itu, tapi saya ingin seluruh anak-anak muda Indonesia juga mengalami pengalaman yang sama. Artinya dengan dia menguasai bahasa asing, dia bisa meningkatkan tidak hanya ekonominya, tetapi juga pendidikannya. Karena sekali kita sudah ada internet, di mana internet bisa diakses di desa-desa, sehingga saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah juga bisa mengakses kualitas pendidikan yang sama dirasakan atau didapatkan oleh teman-teman semuanya. Apalagi sekarang seperti UGM juga ada pembelajaran jarak jauh. Kalau kita mau lihat dari luar, ada Harvard, ada Stanford, semuanya juga punya materi kelas online jarak jauh. Bayangkan saya tinggal di sebuah desa di Wonosobo, di mana saya mendapatkan kualitas pendidikan yang dikeluarkan dari Harvard. Bayangkan. Tapi untuk bisa seperti itu, harus ada alatnya. Alat apa? Komunikasi, yaitu kita harus ngerti bahasa Inggris. Nah itulah semangatnya. Kemudian di Bahaso sendiri kita banyak ada beberapa jenis produk ya. Materi yang kita hadirkan solusinya yaitu kalau bisa dibandingkan Bahaso kita itu kontennya versi premium itu sama dengan kurang lebih studi 1 semester kalau di perkuliahan. Dan memang kita desain sedemikian rupa sehingga materi yang ada di Bahaso itu bisa ketika dipelajari itu ringan. Jadi kita coba mengembangkan metode-metode pembelajaran di Bahaso. Kita melakukan banyak sekali uji coba dan alhamdulillah perjalanan kurang lebih selama 5 tahun ini kita menghasilkan banyak pengalaman yang luar biasa. Bagaimana mengembangkan produk agar ketika kita mendeliver materi pembelajaran penguasaan bahasa asing itu bisa diterima dengan baik oleh seluruh siswa-siswa kita yang belajar secara online di Bahaso. Nah, kurang lebih produknya kita ada produk interactive learning. Jadi teman-teman semua bisa belajar di Bahaso dengan di situ ada kuisnya, terus ada materi video, audio, lengkap sekali di situ. Terus kemudian selain itu juga kita ada yang paling penting itu praktek ya. Jadi caranya ngomong gimana nih ya kan. Kalau yang interactive learning memang difokuskan untuk menguatkan kosakata terus kemudian grammar. Tapi kalau yang produk yang kedua kita yang kita bisa langsung interaksi dengan teachernya langsung itu fokusnya untuk praktek komunikasi. Karena kami melihat permasalahan di Indonesia bahkan di tempat les pun kalau kalian pernah ikut les bahasa Inggris ya kan. Ada yang mewajibkan kalau masuk tempat lesnya harus ngomong pakai bahasa Inggris. Ada yang enggak. Tapi banyak yang saya dulu ikuti ketika di Jakarta itu ketika les wajib itu masuk wajib. Tapi ketika udah ketemu sesama orang Indonesia
mau ngomong bahasa Inggris sama orang Indonesia itu aneh. Jadinya ngomongnya ya udah bahasa Indonesia lagi gitu kan. Nah, itu banyak terjadi. Atau teman-teman ketika kalian di SMA mungkin ada yang pernah ayo belajar, kita coba setiap hari ini kita ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu. Oke, bikin klub kecil, semua 3, 4, 5 orang bikin. Terus ngomong pakai bahasa Inggris. Terus ada orang lain yang ngeliat, ini anak ngapain sih pada? Ya enggak? Secara sosial kita tertekan. Karena ketika kita mau praktek dengan klub kecil itu, kita malu karena tertekan, dirasa aneh. Itu budaya yang masih ada di Indonesia. Sehingga apa? Kalau kita mau praktek ngomong bahasa Inggris, itu dikatain apa? Sok-sokan, iya enggak? Itu tekanan sosial kita. Itu yang dirasakan oleh banyak sekali orang yang ketika pengen belajar bahasa Inggris jadi kesulitan karena hal tersebut. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah ya udah kita sediakan platform online-nya. Kalau si anak itu mau praktek, dia cukup di kamar sendirian bermodalkan smartphone. Dia praktek ngomong bahasa Inggris dengan teacher yang kita sediakan. Sehingga tidak ada orang lain, hanya kita dan hanya dengan teachernya. Dia bisa lepas ngomong, ya udah dia nggak takut salah, nggak takut grammarnya salah dan sebagainya. Dia ngomong lepas. Dari segi psikologinya juga, ketika kita pertemukan dengan teacher kita, yang diobrolkan itu bisa akhirnya bermacam-macam. Tidak hanya mengenai materi pelajaran saat itu yang harus diobrolkan, tapi akhirnya ngobrolnya macam-macam. Ketika kemudian saya ketemu teachernya, ngobrolnya bisa nanya background, terus hari ini ngapain, kemarin ngapain. Akhirnya malah pada curhat. Tapi curhatnya pakai bahasa Inggris. Nah, itulah yang membuat improvement dari siswa-siswa kita itu luar biasa. Karena dia akhirnya bisa menggunakan mempraktekkan kemampuan bahasa Inggrisnya itu dengan situasi di mana ya dia seperti ngobrol sehari-hari dan tidak takut salah, tidak ada tekanan sosial. Itulah yang paling powerful. Kemudian di kita juga kita membantu para pelajar-pelajar di Indonesia untuk mengimprove TOEFL, terus kemudian ada IELTS yang mana sekarang dibutuhkan kalau kita mau masuk kerja atau kita mau daftar beasiswa, ya kan? Nah, setelah itu, ini kurang lebih fitur-fitur yang kita ada di versi web kita ada beberapa fitur ya, yang nanti kalian bisa akses sendiri. Terus kita ada di iOS, kita ada di Android juga. Terus kemudian pendekatan kita, jadi kita punya metodologi pembelajaran yang kita coba kembangkan. Terus aksesnya bisa belajar 24 jam. Dan kemudian salah satu yang banyak menarik siswa kemudian untuk belajar di Bahaso adalah mereka setelah selesai pembelajaran dapat sertifikat dari Universitas Indonesia. Karena kami pada saat itu berpartner, memang awalnya saya dengan Universitas Indonesia. Ya. Karena saya menyadari, saya cerita dari awal, saya itu bukan ahli bahasa Inggris. Bahkan saya itu belajar bahasa Inggris dari platform yang saya ciptakan sendiri. Saya dan anak buah saya, bahasa Inggrisnya lebih jago anak buah saya. Saya justru belajar dari platform yang saya ciptakan sendiri. Saya nyoba, berhasil atau enggak? Kalau enggak, ngapain saya jualan ke orang lain, ya kan? Ternyata berhasil, alhamdulillah. Ya improve lah, walaupun enggak jago-jago amat gitu ya. Terus kemudian dari perjalanan kurang lebih 5 tahun ini kita belajar, ternyata ada satu tips yang mungkin bisa kalian nanti implementasi. Di mana dari data yang kita pelajari, jadi kalau platform digital itu kita bisa tracking seluruh siswa yang belajar di tempat kita pelajari pola belajarnya seperti apa, berapa lama dan sebagainya. Dari situ kita melihat ada pattern. Jadi tipsnya adalah buat kalian semua yang ingin belajar online, ya, ingin belajar online loh ya, kalian ingin menguasai skill baru tapi dengan cara online, itu ternyata ada caranya, tidak sembarangan ternyata. Jadi caranya gini, tipsnya yang nomor 1 kalian harus punya goal. Kenapa kalian belajar skill itu? Harus ada goalnya dulu. Terus yang kedua, kalau belajar jangan lama-lama. Cukup 15 menit atau 30 menit, itu cukup. Daripada lama-lama 2 jam, 3 jam, itu ternyata malah kurang efektif. Tapi kuncinya nomor 3, apa?
konsistensi. Jadi kalian harus belajar walaupun 15 menit, 20 menit, tapi setiap hari. Itu kuncinya. Yang paling penting nomor 3, setiap harinya itu. Bayangin, orang Indonesia itu tipe pembelajaran itu berbeda dengan orang-orang Barat. Kita itu pada dasarnya itu orang Indonesia itu males-males. Bener gak? Kalian kalau sekolah SMA selalu ngeliatin jam belakang. Kapan istirahatnya? Bener gak? Iya kan? Udah bosen tuh dengerin apa namanya guru, ya kan? Itu sifat alamiahnya orang Indonesia kayak gitu. Makanya kalian belajar bahasa Inggris seminggu cuma 2 kali, itu kurang efektif. Bahasa itu harus setiap hari. Belajar skill itu juga harus setiap hari. Tapi kalian atur waktunya. Dan yang paling penting adalah konsistensi tadi. Tanpa konsistensi, kita semua akan mudah lupa. Jadi itu kuncinya yang nanti kalian bisa terapkan ya. Ya kita lumayan dapat beberapa prestasi lah ya, walaupun masih kalah dibandingkan ruang guru. Ya kita beberapa kali jadi apps favorit, terus kemudian kita juga pernah mendapatkan penghargaan dari Google juga, Google Asia Pasifik. Terus kemudian kita juga selain memfasilitasi siswa-siswa yang umum, kita juga memberikan pembelajaran ke perusahaan-perusahaan, ke korporasi. Terus kemudian kita juga ada kegiatan-kegiatan offline-nya, kita mengadakan Bahasus Pick Up, memfasilitasi untuk anak-anak kita bisa praktek dan sebagainya. Bahkan kita juga menyelenggarakan program di mana kita masuk ke daerah-daerah 3T bekerja sama dengan Bakti ya, Kominfo, di mana di situ kita memberikan pembelajaran gratis ke saudara-saudara kita yang di daerah-daerah yang di daerah-daerah tertinggal, terluar dan terdepan. Jadi di pedalaman-pedalaman, di desa-desa seperti di NTT dan sebagainya, seperti itu. Kurang lebih udah jalan 3 tahun ini. Ini kantor kita yang di Jakarta. Anak-anak muda yang penuh semangat, tim saya di Bahaso yang mereka memiliki misi mengembangkan Bahaso. Tidak hanya untuk Bahaso, tapi tujuan utama Bahaso didirikan adalah untuk meningkatkan level ekonomi dan pendidikan masyarakat Indonesia melalui penguasaan bahasa asing. Itulah misi terpenting daripada Bahaso untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.